Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sedikit tentang ahkam wad'iyah, bahwa ini merupakan jenis hukum yang kedua setelah ahkam taklifiyah, bahwa al-ahkamul wad'iyah yaitu apa yang diletakkan oleh syariat dalam hal ini Alkitab wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, berupa tanda-tanda yang dengan tanda-tanda ini, amarat ini, ya, yang kemudian ya kita menetapkan sesuatu atau meniadakan, atau mengatakan sesuatu itu benar atau salah. Nah, dari sini nampak bagi kita perbedaan antara ahkam taklifiyah dengan ahkam wad'iyah. Kita bisa membedakan dari dua sisi. Perbedaan yang pertama antara ahkam taklifiyah dengan ahkam wad'iyah, kalau ahkam taklifiyah itu disyaratkan ilmu al-mukallaf. Ya, disyaratkan apa? Ilmunya orang yang mukallaf, yang telah diberikan beban itu. Ya, ini disyaratkan dia harus berilmu tentangnya, dia harus mengetahuinya. Kalau tidak, maka tidak diberikan beban kepada dia. Iya kan? Ya. Contohnya misalnya seorang minum khamr, tapi dia tidak tahu hukumnya. Ya, maklumlah mungkin karena dia baru masuk Islam, kemudian syariat Islam itu jauh dari dia tidak tahu banyak, baru mendengarkan secara global, maka dia minum khamr karena tidak tahu hukumnya. Nah, apakah dia berdosa dengan meminum khamr tersebut? Melakukan sesuatu yang haram? Berdosa enggak? Sehingga dia mendapatkan dosa? Tidak sama sekali. Iya kan? Nah, tidak. Kenapa? Karena apa? Dia mempunyai udzur apa? Al-jahl. Karena jahilnya dia. Karena dia tidak punya ilmu tentangnya. Fahimtum ya ikhwan? Nah. Ya. Demikian pula kalau dia meninggalkan suatu kewajiban, tidak memelihara jenggot misalnya, atau dia dalam keadaan musbil, karena dia tidak tahu hukumnya, apakah dia mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban? Tidak. Karena apa? Dia tidak punya ilmu tentangnya. Jadi disyaratkan dia harus punya ilmu. Tapi kalau hukum wad'i tidak ada hubungannya dengan masalah ilmu. Tidak disyaratkan. Ya. Jadi kalau misalnya orang gila, ya, dia ngambil gelas milik orang lain, lalu dia pecahkan, dia pecahkan gelas itu, berdosa enggak? Orang gila. Kenapa tidak? Karena itu hubungannya dengan hukum taklifi. Tapi kalau dilihat dari sisi hukum wad'i, apakah orang gila ini wajib menggantinya? Naam. Wajib dia mengganti. Dalam artian, kalau dia punya harta, diambil sebagian hartanya untuk mengganti gelas itu. Kalau dia mempunyai wali, maka wajib bagi walinya untuk mengganti
gelas tersebut yang dia pecahkan. Itu ya ikhwan, ada anak kecil, ya anak seseorang datang ke rumah orang, main ketapel, buah, kena kaca milik tetangga yang menyebabkan kaca itu pecah. Dia seorang anak, tidak berdosa. Tapi dalam hal dhaman, ya, apakah dia wajib untuk menggantinya? Nah, wajib diganti walaupun dia seorang anak kecil, belum mukallaf. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, tahu ya perbedaannya? Ya. Jadi kalau ahkam taklifiyah dari sisi hukumnya ditentukan hukum haram, halal, wajib. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi hukum wad'i, nah, itu dilihat dari tanda-tandanya. Ya, karena melakukan ini wajib dia mengganti. Karena dia sempurna, dia melakukannya, maka pekerjaannya itu sah. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Perbedaan yang kedua, kalau ahkam taklifiyah hubungannya dengan tolab, perintah. Ya, tolabul fi'il ataukah tolabul tark, meminta untuk dikerjakan atau meminta untuk ditinggalkan. Tapi kalau hukum wad'i hubungannya dengan ikhbar, hanya mengabarkan sesuatu. Nah, ya, baik. Nah, dari sini ya ikhwan fillah azakumullah, karena ahkam taklifiyah itu ada amaratnya, ada alamatnya, tanda-tandanya, ya, maka perlu kita bahas terlebih dahulu 3 yang selalu menjadi amarat di dalam suatu pekerjaan, suatu amalan di dalam syariat, ya. Karena beliau di sini tidak menyebutkan. Ainal qalam ya ikhwan. Yang pertama as-sabab. Ya. Sebab. Nah. As-sabab yang dimaksud dengan as-sabab, dimaksud dengan as-sabab. Jadi yang dimaksud dengan as-sabab, apa yang mengharuskan dari adanya sebab itu, maka ada sesuatu pekerjaan. Dan mengharuskan tidak adanya sebab itu, maka tidak ada pekerjaan tersebut pada asalnya. Pada asalnya. Ya, ini yang disebut dengan as-sabab. Naam, bisa difahami? Kata mereka, fabil misal yattadihul maqal. Dengan permisalan akan jelas suatu pernyataan. Kita beri contoh, ya. Zawalus syams. Zawal sababun fi sholati az-zuhr, ya kan? Bahwa tergelincirnya matahari dari pertengahan ini merupakan sebab diperbolehkannya sholat zuhur, diwajibkannya sholat zuhur. Iya. Ini sebab namanya. Zawalus syams. Ya. Nah, coba. Kenapa dinamakan sebab? Sebab zawalus syams, ya. Apa yang mengharuskan
dari adanya zawalus syams, maka ada sholat duhur. Apa yang mengharuskan wujudu zawalus syams, wujudu sholati az-zuhur. Iya kan? Kapan asyams zalat, maka sholat duhur ada. Masuk sholat duhur. Apa yang mengharuskan mayalzamu min wujudihi, wujudi sabab, dalam hal ini zawalus syams, al-wujud, wujudul amal, wa huwa sholatul zuhur. Faham? Wa yalzamu, dan mengharuskan min adamihi, dari tidak adanya sebab, dalam hal ini apa? Tidak adanya zawalus syams, al-adam, adamu sholatul zuhur. Maka tidak ada sholat zuhur. Pada asalnya, lidzatihi. Ini pada asal hukumnya, iya kan? Nah, sebab terkadang ya walaupun tidak zawal, ya tetap wajib sholat zuhur, iya kan? Misalnya kapan? Karena lupa atau tidur. Nah, baru ingat sholat zuhur yang kemarin di waktu pagi misalnya. Nah, dalam hal ini dia wajib untuk melaksanakannya. Nah, ya, itu namanya lidzati, pada asalnya. Asal hukumnya ini. Ya, nah ini dinamakan apa? Sabab. Nah. Difahami? Contoh yang lain. Ghurubus syams sababun li sholatil maghrib. Apa yang mengharuskan adanya matahari yang terbenam, berarti ada sholat maghrib. Ma yalzamu min wujud ghurubis syams wujudu sholat al-maghrib. Wa yalzamu, dan mengharuskan pula, ya, tidak adanya ghurubus syams, maka tidak ada sholat maghrib. Karena selama matahari belum terbenam, ya tidak boleh sholat maghrib. Tidak ada sholat maghrib. Paham tuh? Contoh yang lain. Al-iskar sababun li hurmati al-khamr, ya. Karena mabuk itu merupakan sebab diharamkannya khamr. Apa yang mengharuskan dari adanya iskar, maka ada hukum haramnya khamr. Iya. Dan mengharuskan dari tidak adanya iskar, tidak adanya yang memabukkan, maka tidak ada hukum haramnya khamr. Paham tuh? Ini sebab ya kawan. Paham? Yang kedua, asyar. Syarat. Ma yalzam adamihi adam. Syarat, ya. Asal nanti tulisnya. Perhatikan dulu. Tulisnya gampang. Perhatikan. Syarat. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Apa yang mengharuskan tidak adanya syarat itu, tidak adanya sesuatu itu, maka tidak ada pekerjaan. Ya. Tidak ada pekerjaan. Tapi tidak harus, la yalzam. Tidaklah mengharuskan min wujudihi, dari adanya syarat itu, ya, harus ada pekerjaan. Atau harus tidak ada pekerjaan? Tidak. Ya. Pada asalnya. Paham? Belum. Wabil misal yattadhihul maqal. Contoh. Yang gampang sebenarnya ini, kawan, gampang. Contohnya apa misalnya?
at-taharah syartun li sihhatis shalah. At-taharah nanti nulisnya. Taharah itu syarat ya sahnya salat. Iya kan? Kalau seorang tidak berwudu ya batal salat, enggak sah salatnya. At-taharah syartun li sihhatis shalah. Apa yang mengharuskan tidak adanya taharah ya, tidak adanya taharah al-adam, tidak adanya salat. Ya kan? Kalau tidak ada taharah berarti apa? Tidak ada salat. Wala yalzam, akan tapi tidak mesti, tidak harus ya, min wujudihi, dari adanya taharah harus ada salat atau tidak ada salat. Tadi bahas. Orang kalau wudu, apakah harus salat? Hah? Sekarang kita tidak dalam keadaan berhadas, tidak dalam keadaan najis. Apa harus salat? Ya enggak kan? Naam. Enggak mesti harus salat. Tapi ya, kalau kamu mau salat harus ada itu. Kalau tidak ada itu maka tidak ada salat. Kalau ada itu tidak mesti salat. Kecuali kalau tiba waktu diwajibkan salat baru salat. Apakah kalau seorang dalam keadaan taharah harus salat terus? Enggak kan? Kan tidak. Bisa dipahami ini. Ma yalzamu min adamihi ay ma yalzam min adami taharah adamus shalah. Apa yang mengharuskan tidak adanya taharah maka tidak ada salat. Wala yalzam, tapi tidak mesti, tidak harus min wujudi at-taharah harus wujudus shalah atau adamus shalah, tidak dibahas. Ya, terserah. Ya, pada asalnya lidzatihi ya. Nah, kecuali kalau misalnya sudah datang waktu sholat ya harus kamu sholat. Naam. Kalau selesai kamu menaikkan sholatmu, walaupun kamu tetap dalam keadaan suci ya tidak ada lagi kewajiban bagi kamu untuk sholat. Bisa dipahami ikhwan? Mudah kan? Jadi mudah. Naam. Al-mani' yang ketiga. Ini dekat-dekat. Ya, dekat-dekat semua ini. Ma yalzamu min wujudihi. Nah, perhatikan. Al-mani'. Dekat-dekat ini. Mirip. Serupa tapi tidak sama. Al-mani' ma yalzam min wujudihi al-adam. Apa yang mengharuskan adanya al-mani', al-mani' artinya pencegah, ya kan? Apa yang mengharuskan adanya pencegah, ya? Kalau ada pencegah, maka tidak ada perbuatan itu. Tapi tidaklah harus kalau pencegah itu tidak ada, wala yalzam min adamihi, ya, yakni la yalzam min adamil mani', tidak mesti kalau pencegah itu tidak ada, harus ada pekerjaan atau tidak ada. Lidatihi. Contoh, al-haidu mani'un min mawani'i as-shalah. Haid itu termasuk pencegah dari pencegah-pencegah salat. Naam. Apa yang mengharuskan adanya mani' dalam hal ini apa? Adanya haid. Ya. Apa yang mengharuskan adanya darah haid, maka al-adam, tidak ada salat. Tapi tidaklah harus kalau tidak ada haid itu harus salat atau tidak salat. Ya, tergantung keadaannya. Masa orang yang tidak haid disuruh salat terus? Ya enggak kan? Nah, kalau datang waktu salat, salat. Kalau enggak. Bisa difahami nih, ikhwan? Nah, dari ta'rif ini sangat nampak jelas bagi antum membedakan mana sesungguhnya sebab, mana syarat, mana mani'. Ya kan? Nah. Ya.
Dan sebab inilah yang nanti yang sering disebut ya, di antara pembagian sebab itu punya beberapa perincian. Ya, di antara furuknya sebab ya ada yang disebut dengan illah. Ya, seperti ini misalnya, al-iskar illatun. Karena memabukkan itu merupakan illah, sebab diharamkannya khamr. Tapi nanti ada perbedaan antara sebab dan illah. Bainahuma umumun wa khususun mutlak. Baik. Nah, ini saja dulu yang harus antum mengerti. Sabab syarat al-mani'. Fahimtum? Siapa yang tidak paham ini? Jangan lanjut. Naam. Tafadhalu, hafizakumullah.